teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Mungkin sebelum ini kalian telah mendengar atau mempelajari mengenai teks cerpen. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah karangan atau cerita yang menceritakan kisah yang sifatnya khayal atau imajinatif. Khayal artinya sesuatu yang tidak nyata atau sesuatu yang hanya akan tercipta dari pikiran kita. Ciri dari cerita fantasi yang pertama ada keajaiban dan keanehan yang sifatnya khayal dan tidak nyata. Kemudian yang kedua, ide cerita bisa muncul dari berbagai hal. Jadi segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai dengan imajinasi kita. Bisa dari berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam latar waktu. Bisa masa depan, bisa masa lalu, dan lain sebagainya. Yang keempat, tokohnya unik. Unik di sini bukan hanya manusia saja yang jadi tokohnya. Yang terakhir tadi bersifat unik. Lanjut ke bagian struktur ya. Struktur itu adalah urutan. Kalau kita mau menyusun teks cerita fantasi, strukturnya itu harus dimulai dari orientasi dulu, kemudian komplikasi, ketiga resolusi, kemudian koda. Koda di sini boleh ada, boleh tidak. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan cerita, latar, dan juga tokoh. Contohnya sebagai berikut. Dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang prabu. Ia adalah raja yang baik dan bijaksana. Negeri itu sangat makmur dan tentram. Tak ada satupun penduduk yang kelaparan. Nah, itu tadi adalah contoh dari bagian orientasi dalam sebuah teks. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah masalah yang dialami tokoh atau konflik apa saja yang dialami tokoh dalam cerita ini. Contohnya berikut. Semua kebahagiaan itu belum lengkap karena sang prabu belum memiliki anak. Penasehat prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak. Namun prabu dan ratu tidak setuju. Bagi mereka, anak kandung tetap lebih baik. Ratu sering murung dan menangis sehingga prabu pun ikut sedih. Lalu prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Prabu berdoa agar mereka dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian sang ratu pun hamil. Kehamilan sang ratu dirayakan oleh semua penduduk. Mereka membanjiri istana dengan berbagai hadiah. 9 bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Tahun berganti tahun, sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Prabu dan ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Hal itu membuat sang putri menjadi gadis yang manja. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu tetap mencintainya. Menginjak usia dewasa, sang putri tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari ke depan, putri akan berusia 17 tahun. Segera saja seluruh negeri bersiap-siap untuk merayakannya. Untuk memberikan putrinya hadiah, Prabu mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan untuk dibuatkan sebuah kalung. Dengan senang hati, sang ahli perhiasan menyanggupi permintaan sang prabu. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Semua orang menyambut dengan gembira kedatangan sang prabu dan ratu. Sambutan semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Prabu lalu bangkit dari kursinya untuk menyerahkan kalung yang sangat indah. Sang prabu berkata, "Putriku tercinta, kalung ini pemberian semua orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Pakailah kalung ini, nak." Putri menerima kalung itu lalu mengamatinya sekilas.
Dengan kasar, sang putri membuang kalung tersebut sambil berkata, "Aku tidak mau memakainya, kalung ini jelek." Sang raja dan semua rakyat yang hadir di situ sangat terkejut. Itu contoh bagian komplikasi. Selanjutnya adalah bagian resolusi. Bagian resolusi adalah penyelesaian masalah dari konflik yang dialami tokoh tersebut. Contohnya sebagai Hatinya berikut. sangat terluka. Melihat ratu mereka menangis, seluruh penduduk pun ikut menangis. Kesedihan yang mendalam membangkitkan murka dewa. Dengan ajaib muncullah semburan-semburan air dari halaman istana. Istana dipenuhi air bagai danau, lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kerajaan itu berubah menjadi danau dengan warna yang indah dan berbeda-beda. Menurut cerita, warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Bagian yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah bagian yang boleh ada, boleh tidak. Koda merupakan bagian penutup atau amanat, karena amanat dalam sebuah cerita bisa jadi tersirat atau tersurat. Contohnya sebagai berikut. Pesan moralnya, apapun bentuk pemberian orang lain, kita sebaiknya menghargai pemberian tersebut, apalagi pemberian tulus yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian, ciri, dan juga struktur dari teks cerita fantasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah bahasa dari teks cerita fantasi. Berikut saya perkenalkan 5 kaidah bahasa dari teks cerita fantasi tersebut. Oke, semangat belajar!